Selamat pagi semuanya, kembali lagi belajar biologi bersama Ibu Jelita Utasoet. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi biologi kelas 11, yaitu tentang proses pencernaan makanan pada manusia. Baik, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa artinya pencernaan itu sendiri. Nah, pencernaan itu adalah proses pemecahan makanan kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Nah, dari pengertian itu sendiri, kita harus tahu nih, apa sih maksudnya makanan kompleks dan juga makanan dalam bentuk molekul sederhana. Nah, kita lihat nih contohnya, makanan kompleks itu contohnya adalah karbohidrat. Nah, molekul sederhana dari karbohidrat namanya glukosa. Kemudian, makanan kompleks yang lainnya ada protein. Nah, bentuk sederhananya atau molekul sederhana disebut dengan asam amino. Lalu ada juga jenis makanan kompleks itu namakan dengan lemak. Nah, ini molekul sederhana atau bentuk sederhananya namanya asam lemak dan juga gliserol. Nah, semua jenis makanan ini nanti seperti glukosa, asam amino, asam lemak dengan gliserol. Nah, dalam bentuk sederhana inilah makanan tersebut diserap oleh tubuh kita. Kemudian yang berikut ada juga jenis proses pencernaan. Ternyata ada dua jenis proses pencernaan. Yang pertama ada pencernaan mekanik. Nah, kalau pencernaan mekanik itu artinya pencernaan yang dibantu oleh organ pencernaan. Contohnya itu ada gigi dan juga lidah. Nah, yang kedua, pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi ini sering juga disebut dengan pencernaan enzimatis. Nah, artinya pencernaan ini dibantu oleh enzim. Sehingga nanti kalau ada biasanya akhiran ase seperti lipase, amilase, nah itu dibantu oleh enzim. Nah, melalui gambar ini kita bisa melihat bagaimana gambaran dari sistem pencernaan manusia itu sendiri. Nah, jika kita mengamati gambarnya mulai dari rongga mulut, kemudian di sini ada kelenjar ludah, ada kerongkongan, ada hati warna merah. Kemudian di dalam hati ini terdapat kantong empedu. Ini dia warna hijau. Kemudian ada lambung. Lalu di bawah lambung ini nanti ada namanya kelenjar pankreas. Ya. Lalu selanjutnya ada usus halus. Usus halus itu yang paling kecil yang ini ya. Kemudian ada usus besarnya dan yang terakhir ada saluran anus. Nah, inilah gambar dari sistem pencernaan makanan manusia. Nah, sekarang kita harus mengetahui organ pencernaan makanan manusia itu melibatkan organ apa aja. Seperti tadi yang sudah kita lihat di gambar, mulai dari yang paling atas tentu dimulai dari organ rongga mulut, kemudian ada faring, kerongkongan atau sering juga disebut dengan esofagus, lalu ada lambung, disebut juga dengan ventriculus, lalu ada usus halus atau intestium. Ada usus besar, sering juga disebut dengan kolon, rektum, dan anus. Nah, inilah organ pencernaan makanan pada manusia, urutannya mulai dari atas sampai ke bawah. Nah, sekarang kita bahas satu persatu organ pencernaan makanan tersebut atau saluran pencernaan makanan pada manusia, dimulai dari yang pertama yaitu rongga mulut. Nah, di rongga mulut ternyata ada dua jenis proses pencernaan yang terjadi, yaitu pencernaan mekanik dan juga kimiawi. Nah, pencernaan mekanik yang terjadi di dalam mulut itu dibantu oleh organ gigi dan juga lidah. Kemudian yang kedua, di rongga mulut juga terjadi pencernaan kimiawi. Karena di dalam rongga mulut ini terdapat kelenjar air liur atau salivary glandula. Nah, ini nanti yang akan menghasilkan enzim amilase ataupun enzim pitialin. Nah, nanti enzim amilase akan berperan untuk mengubah karbohidrat atau amilum menjadi bentuk sederhana namanya maltosa.
Nah, sekarang kita perhatikan gambar gigi dan lidah yang membantu pencernaan mekanik. Nah, lidah itu berperan untuk membola-balikan makanan. Kemudian di dalam lidah itu sebagai indera pengecap yang tentunya bisa merasakan nanti berbagai rasa seperti pahit di bagian pangkal, kemudian ada rasa asam, asin, dan juga manis. Serta di dalam lidah kita terdapat yang namanya papila, sehingga nanti papila atau kuncup-kuncup pengecap itu akan berhubungan dengan saraf sensori yang akan merasakan berbagai rasa seperti tadi ada pahit, asam, asin, manis, termasuk juga rasa pedas nanti. Nah, selanjutnya organ gigi. Nah, gigi ini ternyata ada bermacam-macam seperti gigi seri, gigi geraham, gigi taring. Kemudian ini adalah gambar dari anatomi gigi. Jika kita melihat gambar itu terdiri dari mahkota, itu warna putih. Jadi gigi kita yang tanpa warna putih ini namanya mahkota gigi. Kemudian ada email gigi. Nah, email gigi ini adalah lapisan tipis dan kuat ya. Itu disusun oleh yang namanya kalsium. Kemudian ada dentin. Nah, dentin ini seperti tulang ya yang menyusun sebagian besar gigi. Lalu ada juga pulpa. Nah, pulpa ini sebagai tempat pembuluh darah dan saraf gigi. Kemudian di sini juga terdapat leher gigi serta akar gigi dan sementum. Nah, jika pada anak-anak gigi susu disebut itu jumlahnya 20 dengan rumus gigi susu yaitu 212. Nah, di sini ada P2, C1 dan I2. Nah, P itu singkatan dari premolar, gigi geraham depan. Ya, kemudian C itu singkatan dari caninus atau disebut dengan gigi taring. Lalu ada I2 artinya incisivis. Artinya incisivus atau gigi seri. Jadi rumusnya ini ada kanan kiri, kemudian atas bawah. Jika dijumlahkan, maka jumlahnya itu 20. Nah, pada gigi susu atau pada gigi anak-anak di sini belum dijumpai yang namanya molar atau gigi geraham belakang. Sedangkan pada orang dewasa, jumlah gigi orang dewasa itu 32. Nah, jadi kalau untuk gigi orang dewasa sudah ada yang namanya molar atau gigi geraham belakang yang jumlahnya 3 di atas kanan, kemudian 3 di atas kiri, kemudian di bawahnya juga ada. Sehingga untuk gigi orang dewasa rumusnya itu ada 3212. Ya, kanan kiri, atas bawah. Totalnya 32 buah. Baik, saluran yang kedua disebut dengan faring. Nah, kalau faring itu disebut dengan rongga persimpangan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Nah, jadi faring ini itu adalah rongga persimpangan sebagai jalan masuknya makanan menuju esofagus atau kerongkongan. Lalu di dalam faring ini terdapat yang namanya epiglotis. Epiglotis ini artinya katup yang membuka dan menutup trakea ketika seseorang menelan makanan. Nah, pada kejadian tertentu epiglotis itu bisa tidak menutup dengan sempurna. Contohnya ketika seseorang makan sambil berbicara atau tertawa. Nah, akibatnya nanti sebagian makanan akan masuk ke saluran pernapasan. Jadi untuk mencegah hal tersebut, terjadilah yang namanya tersendak atau keselak. Nah, dengan kita keselak, maka itu adalah upaya pencegahan agar makanan dilempar keluar dari saluran pernapasan. Sehingga kadang-kadang bisa kita jumpain nasi itu keluarnya dari hidung. Nah, saluran yang berikutnya namanya esofagus. Esofagus itu
nama lain dari kerongkongan. Nah, kalau esofagus itu merupakan tabung otot yang mendorong makanan dari mulut menuju ke lambung. Nah, di esofagus ingat proses pencernaan yang terjadi di sana adalah pencernaan secara mekanik melalui gerak meremas-remas makanan menjadi bentuk bola-bola. Nah, bentuk bola-bola ini dinamakan dengan bolus. Jadi ingat, di esofagus atau kerongkongan tidak ada pencernaan kimiawi. Selanjutnya yang keempat adalah lambung. Lambung itu disebut dengan ventriculus. Nah, lambung itu terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama disebut dengan kardiak. Kardiak itu bagian lambung yang dekat dengan hati. Jika kita melihat gambar, maka kardiak itu berwarna kuning. Kemudian yang kedua ada fundus. Fundus itu adalah bagian tengah dari lambung, di mana pada gambar kita lihat di sini berwarna biru. Kemudian ada pilorus. Pilorus itu adalah bagian lambung dekat dengan usus halus agak ke bawah. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat dia warna pink cerah. Oke, sebelum duodenum. Kemudian di dalam lambung ternyata ada 2 jenis proses pencernaan yang terjadi, yaitu pencernaan mekanik. Nah, di lambung itu juga terdapat gerak meremas-remas makanan, sehingga di dalam lambung itu terjadi namanya pencernaan mekanik. Karena makanan yang ada di lambung akan bergesekan karena lambung akan bekerja setiap saat. Kemudian yang kedua ada juga namanya pencernaan secara kimiawi. Ya, secara kimiawi berarti dia dibantu oleh beberapa enzim. Nah, perlu kita ketahui bahwa di lambung itu ada beberapa enzim. Yang pertama ada asam lambung atau HCl. Nah, ini nanti gunanya untuk mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian ada enzim pepsin, itu nanti akan mengubah protein menjadi pepton. Nah, pepton ini adalah bentuk sederhana dari protein sebelum asam amino. Kemudian ada juga renin. Nah, renin ini gunanya untuk menggumpalkan protein susu atau kasein susu. Nah, jadi susu yang kita minum itu akan digumpalkan dulu di lambung oleh enzim renin. Oke, baik. Tips mudah mengingat nama enzim yang terdapat di lambung, ingat aja LAPER. Nah, ini singkatan dari L, yaitu lambung, A-nya asam lambung atau HCl, kemudian P-nya itu pepsin, lalu ada R-nya yaitu renin. Nah, itu tips mudah untuk mengingat enzim yang terdapat di lambung. Berikutnya ada kelenjar pankreas yang juga berperan dalam proses pencernaan makanan. Nah, ini bukan saluran ya, tapi kelenjar. Nah, ternyata kelenjar pankreas ini menghasilkan beberapa enzim yang membantu pencernaan makanan. Di antaranya ada enzim lipase, itu memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu ada juga enzim tripsin, itu digunakan untuk memecah protein menjadi pepton, dan enzim amilase untuk memecah amilum menjadi glukosa. Nah, inilah enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, tips mudah untuk mengingat nama enzim yang ada di pankreas, ingat aja PLTA. Nah, ini singkatan dari P pankreas, L lipase, T tripsin, dan A amilase. Selanjutnya di sini juga ada hati yang juga membantu proses pencernaan, di mana hati ini nanti menghasilkan empedu, dan empedu itu nanti gunanya untuk emulsi lemak ya. Selain untuk emulsi lemak, juga dia berperan untuk menetralisir racun. Kadang-kadang makanan yang kita makan itu belum tentu 100% higienis atau bersih. Kadang-kadang ada bakteri yang tidak bisa kita lihat. Jadi nanti empedu di sana akan berperan untuk menetralisir racun yang terdapat dalam makanan ketika kita makan.
saluran yang berikutnya yang kelima adalah usus halus atau intestinum. Nah, di usus halus itu terjadi pencernaan secara kimiawi karena di sana nanti ada beberapa enzim yang berperan dalam proses pencernaan. Nah, pada usus halus ini terdapat 3 bagian. Yang pertama disebut dengan duodenum atau usus 12 jari. Lalu ada jejunum atau usus kosong dan ileum sebagai usus penyerapan. Nah, enzim apa aja yang terdapat di usus halus? Di antaranya yang pertama adalah enzim maltase. Nah, enzim maltase di sana nanti akan memecah maltosa menjadi glukosa. Kemudian ada enzim laktase, itu untuk memecah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Lalu ada enzim sukrase, itu memecah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Enzim lipase itu memecah lemak menjadi asam lemak dengan gliserol. Enzim eripsin itu memecah pepton menjadi asam amino, ya. Jadi asam amino itu adalah bentuk sederhana nanti yang akan diserap di dalam tubuh. Lalu ada enzim enterokinase, ini untuk mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Nah, inilah enzim yang terdapat di dalam usus halus. Nah, tips mudah untuk mengingat nama enzim yang terdapat di intestinum atau usus halus, ingat aja malasle. Nah, malasle ini singkatan dari ma itu maltase, la itu laktase, kemudian S sukrase, L lipase, E eripsin, satu lagi E enterokinase. Nah, perlu kita ingat ternyata di usus halus itu memiliki yang namanya lapisan membran atau disebut dengan mukosa. Nah, mukosa usus halus itu ternyata berlipat-lipat sehingga membentuk struktur absorpsi yang disebut dengan villi. Baik, saluran yang berikutnya yaitu yang ke-6 disebut dengan usus besar atau kolon. Nah, di kolon apa yang terjadi? Pada kolon itu terjadi yang namanya pembusukan sisa-sisa makanan yang dibantu oleh bakteri yang baik, namanya Escherichia coli, sering disingkat dengan E. coli. Selain itu, di usus besar juga membantu penyerapan air yang berlebihan ya. Kemudian, saluran yang berikutnya dinamakan dengan rektum. Nah, kalau rektum itu tempat berkumpulnya feses sebelum dikeluarkan. Nah, jika rektumnya sudah penuh, maka timbullah hasrat untuk buang air besar. Nah, itu nanti akan dikeluarkan melalui saluran yang terakhir yang dinamakan dengan anus. Jadi anus adalah saluran terakhir pengeluaran dari feses. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan mudah kamu pahami. Sampai jumpa di materi video selanjutnya.